Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam semua. Rahayu Guruji. Oke, kita ketemu lagi di acara apa? Ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Yang pasti kita tunggu-tunggu selalu ya, karena obrolannya selalu bergizi sekali Guruji. Iya, tapi nggak selalu santai juga. Kadang-kadang suka berantem juga. Justru santainya di situ Guruji. Okay. Sebelumnya saya siapin pantun nih Guruji. Okay. Jangan lupa cakepnya ya. Biar nggak garing sayanya. Buah mangga, buah semangka. Nikmat disantap dengan keluarga. Di One Earth Ciawi kita bersama. Berbincang santai ditemenin Guruji Anand Krishna. Baik Guruji. Yes, jadi sebelum kita seperti biasa ke Mahamaya, sebelum kita disentil sama-sama, jadi kan tanggal 2 Mei kan adalah Hari Pendidikan Guruji. Dan saya tuh hari ini baru banget tahu tentang tokoh yang namanya Nyi Hajar Dewantara atau Raden Ajeng Sutartinah. Selama ini kan kita mungkin taunya Ki Hajar Dewantara gitu, dan saya langsung inget dengan podcast minggu lalu tentang R.A. Kartini yang Guruji bilang, kan ada yang nanya, kenapa kalau memang perempuan itu punya potensi, kenapa penemu banyak laki-laki? Terus kan Guruji jawab, karena perempuan itu tidak mau terekspos seperti kecuali itu. Kamu. Iya, tahu banget sih Guruji. Ya Allah. Ya Allah, baru juga dibuka. Ya bener banget sih Guruji. Masya Allah. Ya itu deh Guruji. Jadi menariknya, maksudnya gini, ternyata baru saya tahu bahwa R.A. Sutartina ini kan namanya Raden Ajeng Sutartina ini adalah turunan dari Diponegoro gitu. Dan satu hal yang menarik gitu ya, dan Guruji juga sudah sering mengingatkan kita bahwa saya tadi perjalanan ke sini juga nonton kembali podcast Guruji yang tentang Sundaland. Dulu juga saya hadir di sana gitu. Nah, kan waktu dia dulu sekolah karena dia turunnya bangsawan sekolah, dibilangin gini, ada salah satu anak dari Belanda bilang gini, tahu nggak kamu, kita nih Belanda tuh datang ke Jawa karena kamu tuh orang Jawa nggak berbudaya, nggak kenal Tuhan. Terus dia bilang enggak, dan dia dia berani menampar gitu kan, dan keluarganya juga nggak apa-apa, emang kita harus berjiwa kesatria karena memang kita punya budaya yang tinggi sekali. Dan ternyata Raden Ajeng Sutartinah inilah yang mengingatkan kembali suaminya gitu, si Raden Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara untuk kan berapa kali di penjara gitu kan Guruji. Terus ketika kembali ke Jakarta setelah diasingkan, dia bilang, oke, kamu kembali lagi, kita berjuang untuk membentuk karakter anak bangsa kita melalui jalur pendidikan seperti itu. Nah, hal yang mungkin di sini saya pengen dapat pendapat Guruji gitu kan, karena kalau kita lihat nih ya fenomena pendidikan saat ini gitu, bahwa kita ini dididik dengan hanya untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kerja, materialisme gitu. Padahal pada dasarnya kan sebenarnya kita mengejar apa? Kebahagiaan kan Guruji. Dan saya pribadi nih Guruji, nggak usah lihat research, nggak apa. Setiap saya ngajar psikologi dasar, pasti mahasiswa saya ngaku, pokoknya 1 dari 5 mahasiswa saya itu pada minum obat antidepresi, pada depresi segala macam. Padahal calon psikolog Guruji. Dan kita kan berkarir juga di dunia pendidikan sebagai konselor. Jangan-jangan dosennya begitu. Iya. Makanya saya di sini Guruji, jadi alhamdulillah dapat jalannya gitu kan. Puji Tuhan. Nah, gimana mungkin pendapat Guruji tentang hal ini gitu. Sebenarnya pendidikan kita ini bagaimana, padahal sebenarnya kita ini kan sudah punya market ya sebenarnya, dan Guruji juga di One Earth School semoga sih bisa menjadi pencontohan dan bisa dilihat oleh Menteri Pendidikan kita gitu, bahwa secara konsisten kita komit di One Earth School gitu kan. Saya sendiri nggak tahu perkembangan taman siswa seperti apa, belum pernah ke sana, mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, Guruji mungkin kan kita udah mau Hari Pendidikan nih, dan ini akan ditonton oleh banyak orang gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Guruji. Konsep kita tentang sekolah itu adalah gurukul. Kula itu dari keluarga itu adalah kula, singkatannya kula ya.
Jadi ketika para siswa ini berada di wilayah pendidikan, sekolah ya, dia itu menjadi bagian dari kula, dari keluarga sang guru. Masalah yang sedang kita hadapi ini bertubi-tubi. Orang-orang tidak mengerti hal itu akan mengatakan kita menciptakan pengkultusan. Jadi seolah anak itu datang dari jam sekian sampai sekian, dan tanggung jawab guru itu selesai. Setelah itu sudah dia tuh on his own, on her own, kembali ke rumah, di rumah orang tuanya nggak ada, mungkin mereka sibuk kerja. Ya. Persoalan ini kompleks sekali, tidak segampang seperti yang kita sering bahas juga ya di live di TikTok ya. Makin saya menyelami persoalan ini, kita sudah lupa dengan sekian banyak hal. Sehingga gurukul, konsep gurukul ini terlupakan. Taman siswa, pemahaman Ki Hajar Dewantara, kalau saya boleh menerjemahkan pemahaman beliau itu, persis sama dengan sohib dia adalah Rabindranath Tagore. Yang sampai sekarang juga masih menjalankan seperti itu. Jadi setiap anak termasuk mahasiswa PhD itu belajar di bawah pohon. Di bawah pohon, nggak ada mic, nggak ada apa. Masih menggunakan papan tulis yang dengan kapur itu, chalk itu. Dan kalau hujan mereka masuk ke ruangan. Ruangan ada. Dan ketika dia menjadi sarjana, selain sertifikat, dia mendapatkan sehelai leaf, daun dari pohon di mana mereka suka belajar, karena pohonan di sana banyak sekali. Tapi khususnya ada satu pohon yang merupakan center point-nya, di mana Rabindranath Tagore suka meditasi. Jadi setiap anak tuh diingatkan bahwa you are carrying the spirit of Rabindranath Tagore. Dan jangan lupakan hal itu. Disiplin yang ada luar biasa. 2 jam dari kota terdekat, taman siswa. Dan sampai sekarang, itu selain sekolah dan selain toko-toko yang berjualan di depan sekolah itu ya, khususnya si handicraft. Karena handicraft itu dihasilkan oleh siswa juga. Dari kelas 1 sampai PhD ya. Macam-macam, handicraft dan termasuk batik ya. Dan beliau dengan rendah hati, padahal batik di India juga dikenal, di Kerala ya. Tapi ketika beliau datang ke Jawa, dan sampai sekarang kalau nggak salah di Solo itu masih ada Jalan Tagore. Masih ada nggak sih Jalan Tagore? Lupa ya. Dekat Jalan Ronggowarsito itu ada Jalan Tagore juga. Sekarang saya nggak tahu apakah namanya dirubah. Tapi sampai tahun 70-an itu masih ada. Nah, konsep ini terlupakan bahwa keluarga guru dan guru memiliki suatu idealisme. Anak-anak yang ada di sana diwajibkan belajar arts, selain sciences tentu. Humanities itu adalah pelajaran wajib. Dan dengan besar hati, Rabindranath Tagore bisa mengatakan bahwa saya belajar batik itu di Jawa. Kita waktu ke sana berapa tahun yang lalu ya, ada satu gedung khusus untuk belajar batik. Gedung berlantai 4 atau 3 ya, khusus untuk belajar batik. Nah kita di sini kadang-kadang sulit sekali mengaku bahwa saya pernah belajar sesuatu dari siapa. Ego kita ini tinggi sekali. Kelihatannya kita oke-oke, tapi ego kita, termasuk saya, mengatakan tentang diri saya sendiri juga. Jarang sekali kita mau mengaku ada silsilahnya. Bahwasanya kita itu tidak muncul begitu aja. Tentang Sundaland, ya. Tentang kebudayaan Jawa, Ila Galigo, kalau nggak diangkat oleh seorang Prancis, orang apa itu, bule kan, ya, Belanda. Kalau tidak diangkat, kita akan lupa. Kern pernah, kalau kata Kern pernah terjemahkan ya, tapi itu pun Kern kan, tapi itu juga sekarang mau cari bukunya susah sekali. Kamu pernah berikan kepada saya, iya. Tapi setelah itu lupa terus diangkat lagi, dijadikan balai oleh
Orang Perancis atau Belanda lagi, saya nggak tahu. Belanda lagi ya, yang di Singapura itu. Mereka itu punya konser konser yang rutin, Guruji. Rutin, jadi ya. mereka keliling dunia, termasuk sempat diadakan di Sulawesi. Ini juga ya? Iya, Guruji. Maksudnya kayak sedih banget ya, kita yang punya, mereka yang menampilkan dan mereka yang ngajarin ke kita. Betul. Nah ini kan sesuatu tragis sekali ya. Dan kemudian budaya seperti yang tadi, walaupun saya setuju dengan jiwa satrianya, tapi kalau alasannya bahwa kalau kita punya budaya karena kita berketuhanan. Saya cuma melemparkan aja ide ini, apakah itu bisa menjadi suatu syarat utama bagi orang yang berbudaya. Kita sekarang membuka diri untuk bisa bersohib dengan China, dengan begitu banyak negara-negara komunis, mereka tidak berketuhanan. Apakah kita boleh mengatakan orang Chinese itu nggak berbudaya? I mean, let's speak up, you know. Apakah mereka semuanya tidak berbudaya karena mereka tidak berketuhanan? Dan kita membuka diri sekarang. Banyak sekali orang-orang kita belajar di sana, banyak sekali yang berdagang. Saya pun sudah berdagang sejak zaman kita belum membuka pintu terhadap China pun, dagang lewat Hong Kong. Usaha lewat Hong Kong, mengimpor barang lewat Hong Kong. Apakah mereka tidak beradab, apakah mereka tidak berbudaya? Budaya ini kompleks sekali. Budaya ini adalah satu culture, kebiasaan-kebiasaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kebiasaan-kebiasaan yang merupakan universal. Dari sekian banyak nilai-nilai yang ada itu, kita saring lagi. Yang bersifat universal itu yang mana? Yang berlaku untuk semua orang. Kalau ini belum terjadi dan sains kita dipisahkan dari arts, kita tidak akan kemana-mana. Entah itu di barat, entah di sini, entah di India, di China. Science and arts itu harus seimbang. Humanities harus seimbang. Beberapa mahasiswa suka datang ke sini ya, saya membandingkan 20 tahun yang lalu. Mereka begitu well read ya, begitu well read. Sekarang kalau ada mahasiswa yang datang itu nggak tahu bahwa Pramudia Anantatur siapa. Nggak tahu Khalil Gibran siapa. Nggak tahu Tagore, mungkin pasti nggak tahu ya. Jangan tanya dengan Mikhail Naimi yang merupakan gurunya Khalil Gibran, nggak ada yang tahu tuh. Kita susah payah menerjemahkan almarhum Edwin dari Lampung. So we are cut from our roots dan kita tuh cut off dari peradaban dunia bahkan. Kompleks sekali, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus mulai dari unit yang terkecil. Kalau punya kesempatan di sini pun, walaupun saya merasa kadang-kadang merasa hopeless sekali, tapi sampai sekarang pun, kalau punya kesempatan, untuk bisa buat sekolah di Jakarta, di sekitar Jakarta. Saya langsung daftar Guruji, dua Guruji. Kenapa? Kampus juga ya? Kampus. Online aja nggak apa-apa. Tadinya kampus itu kita rencanakan di Bali karena COVID terus 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun itu kita harus membiayai ya. Banyak sekali yang tidak membayar iuran segala dan satu pun guru kita tidak layoff ya. Semua yang dibayar full dan itu menjadi biaya yang tinggi sekali bagi yayasan sehingga nggak bisa mengarah ke sana. Tadinya kita memang memikirkan setelah SMA itu gimana anak-anak ini mau dibawa kemana ya. Wah, jadi saya pribadi kan sebagai pendidik terinspirasi bahwa saya benar-benar harus memperlakukan mahasiswa saya sebagai keluarga. Jadi tanggung jawab saya bukan cuman, kamu ngajar mata kuliah statistik and then selesai gitu ya. Seperti itu Guruji. Itu sebabnya kan dulu ada PTA ya. Sekarang PTA itu kan cuma namesake ya. Parent Teacher Association. Saya nggak tahu kalaupun ada di sekolah ya. Bertemunya berapa often, berapa sering. Dan apa yang dibicarakan. Padahal PTA itu penting sekali. Di mana mereka membicarakan anak didik mereka. Wow, langsung
Serius kita lagu dulu kali ya. Kita lagu. Lagu dulu sebelum Ya, kita ke silakan. Ma ya, biar kita nggak disentil-sentil banget. Nanya dulu. Oh, nanya dulu, ya. boleh. Nggak, melanjutkan dulu untuk yang gurukulnya ini, konsep gurukulnya ini harus mutlak living together dengan guru menjadi keluarga Itu bisa guru. dimaknai lain loh. Iya, sorry. Live-in Menjadi relationship. keluarga Pesantren, guru pesantren. gitu. Ya, maksudnya idealnya atau kan Idealnya begitu. lebih banyak sekolah yang enggak tinggal bersama kan. Itu diaplikasikan secara sederhananya seperti apa gitu dengan Idealnya sekolah-sekolah. begitu. Idealnya bahwa setiap sekolah itu harus residential. Idealnya ya. Jadi harus ada boarding. Tapi kalau itu tidak terjadi ya itu sebabnya harus ada PTA yang memantau perkembangan anak-anak itu di rumah. Nah, sekarang kan kondisinya berbeda ya. Waktu kita masih kecil dimarahin oleh guru, kita merasa malu mau cerita di rumah. Anak-anak sekarang dengan bangga kan cerita ke rumah. Orang tuanya ketemu dengan kepala sekolah dan kepala sekolah menegur gurunya. Bagaimana seorang guru bisa bekerja? Kalau menegur aja udah kena teguran. Dan sekarang juga melihatnya hubungan guru dengan murid kan ikatan batinnya itu nggak terlalu gimana ya. Bapak saya guru. Dulu saya masih ingat sekali dari kecil ada muridnya yang dari SD sampai dia sudah pindah wilayah di mana, sudah jadi orang, masih selalu banyak yang mengirimkan entah buku lah, entah apa gitu. Kayaknya sekarang nggak pernah ngelihat. Ya. Hanya ya udah selesai sekolah ya udah. Ya. Betul. Ini yang kita sayangkan. Jadi ya semuanya menjadi profesi. Iya. Guru itu bukan profesi tapi pengabdian sebetulnya. Nah, sekarang semuanya jadi profesi. Dan satu lagi yang saya garis bawahi bahwa penting sekali ada art ya Guruji ya. Mungkin itu yang membuat kita menjadi lembut juga gitu kan, mengingat ini kita gitu. Ya mungkin silahkan kita lagu dulu kali ya biar ceria lagi gitu. Guru dulu ya. Wah guru, betul. Nah lagu ini aja bisa dikatakan ini mengkultuskan guru. Padahal lagu ini guru lu luar biasa, lu. Iya, betul. Ya, silakan. की वडियाइया तेरिया मेरे सतगुरु जियो की वडियाइया तेरिया मेरे सतगुरु जियो पीर दामह पीर तू है फकर अवल फकीर तू है हसवी तू मीर तू है रूह असल शरीर तू है सब बेनाडा वीर तू है शुरू भी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु रुख भी तेरे पत्ते तेरे महल सारी चत्ते तेरे रुख भी तेरे पत्ते तेरे महल सारी चत्ते तेरे फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारी कत्ते तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत ही सुर ने साधे तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु हर तन्नु वसतर बाणे दिंदा फुल सबनाड़ी जाने दिंदा हर तन्नु वसतर बाणे दिंदा फुल सबनाड़ी जाने दिंदा
की गवा तेरी महिमा सतगुरु हर एक झुंझुनू दाने दिंदा पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठ तेरे सच है तेरे सानू पर लगा दो सतगुरु असी अनजाने बच्चे तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु Oke, kita akan mulai untuk apa kira-kira pesan Mama ya? Silakan. Dari orang baru dulu ya. Peserta yang baru muncul hari ini. Ini calon psikolog juga nih Guruji. Ya, calon psikolog juga nih ya. 236. Menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak malu tidaklah sama dengan menjadi berani. Nah, itu aja. Nah, apa tuh? Apa tuh? Kira-kira. Jadi menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak malu tidaklah sama dengan menjadi berani. Jadi kalau menurut saya itu kalau orang itu mendefinisikan berani itu kan kayak wah berani nggak tahu batas, wah I'm free gitu kan Guruji kan. Terus berani itu banyak orang yang mengartikan juga wah aku bisa menindas yang lain gitu, berani gitu kan. Tapi kalau di sini kan dia bilang menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak malu tidaklah sama dengan menjadi berani gitu. Berarti kalau berani itu harus bertanggung jawab juga, maksudnya harus bisa mengontrol kapan dia apa ya kayak bisa ketawa, bisa harus kalem, bisa kapan gitu. Gitu. Dan juga harus malu-malu sedikit. Iya. Jadi nggak selamanya kita tuh semangat terus gitu. Semangat boleh tapi malu juga. Iya. Nggak selamanya kita semangat terus, nggak selamanya kita ngerasa apa ya berkuasa terus gitu Guruji. Ya gitu deh pokoknya Om. Jadi menjadi berani itu ya apa ya lebih ke menjadi pede sih Guruji, menjadi ya apa ya pede lah, pede dengan apa yang Pede dia yang punya bertanggung pendapat. jawab. Pede yang bertanggung jawab Pede gitu. yang malu-malu. Ya. Ya gitu. Oke. Ada yang mau kasih tanggapan silakan. Silakan. Siapa? Ayo Tante Tadi saya Christine. ngeliat Bang David itu kayak oh ya kayaknya ini Iya, paham benar. banget gitu. Silakan, Gimana? silakan. Silakan. Saya meyakinkan banget anggukannya tadi Guruji. Rahayu Guruji, Roras, Horas, Nah, maju ajua. Mejua-jua. Tadi kan sudah disebutkan berani itu bertanggung jawab, ya kan. Ada unsur yang lain tadi rasa malu, ya kan. Menurut saya rasa malu ini adalah kita akan semestinya kita merasa malu kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak bertanggung jawab gitu. Jadi rasa malu ini mengindikasikan kita tetap harus apa istilahnya, rasa malu ini mungkin harus diterjemahkan, pokoknya kita harus merasa tidak nyaman kalau melakukan sesuatu yang tidak baik ke orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada proses introspeksi terus gitu. Rasa malu ini membuat kita tuh supaya bisa mengakses kemanusiaan kita itu sendiri gitu. Jadi bertanggung jawab sih, ya tentu bertanggung jawab, tapi rasa malu ini harus dimiliki juga sebagai bahwa kita ini terkoneksi dengan yang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk ke orang lain, berarti kita harus setuju juga diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi saya kira rasa malunya juga perlu kita perhatikan juga gitu. Itu aja sih. Bisa nggak Guruji bahwa berani itu berarti kamu punya adab atau mariada gitu. Jadi kan kayak ya mungkin related pengalaman saya gitu. Kita tuh para dosen tuh suka kayak gini. Gila ya mahasiswa sekarang berani banget sama dosen gitu kan.
kayak nggak ada ininya gitu loh. Dulu kan kita kayak mau negur dosen, mau apa tuh kayak takut gitu ya Guruji. Maksudnya kita ada adab lah gitu. Bagaimana cara menyapa gitu kan, bagaimana cara menghubungi segala macam kalau kita mau bimbingan kayak gitu. Nah sekarang tuh kayak mahasiswa tuh kayak bisa-bisanya gitu. Misalnya gini, saya nggak ikut ujian, saya lupa, tadi ketiduran gitu loh. Dan habis itu di WA Guruji dan ikon ketawa. Hahaha gitu loh, terus kasih green gitu kayak gitu Guruji. Jadi kayak, nah mungkin tadi tuh pesan bahwa kita tuh Udah kawin aja. Iya Guruji. Coba sama istri dia bisa bilang nggak begitu? Iya begitu Guruji. Jadi ya, persoalannya kita ini milih-milih. Jadi dalam bahasa ibu saya, bahasa Sindhi, rasa malu ini adalah haya. Mungkin bahasa Arab juga sama ya, haya. Dan haya itu kaitannya dengan tehzib. Tehzib itu adalah budaya, beradab, adab ya. Jadi rasa malu ini membuat kita berada persis seperti yang kamu katakan. Berada di batas meriada itu. Saya tahu posisi saya sebagai apa. Bagaimana menyapa orang yang lebih tua, bagaimana menyapa orang yang lebih rendah. Tidak, hidup ini bukan egalitarian. Mungkin many people will not agree with me. Tapi lihat alam semesta. Nggak ada dua pohon yang bentuknya sama, semuanya sama, itu nggak ada. Dunia akan menjadi sangat tidak indah kalau semua pohon sama. Bunganya sama, warnanya sama, black and white, you know? No color. bosen banget Guruji. Bosen kan. Jadi memang ini adalah, kalau kita masih bicara dalam konteks itu ya, mau diseragamkan, semuanya harus makan junk food, semuanya harus ini, semuanya harus itu. Kita melawan hukum alam. Dan kita sudah tidak mengenal tahzib lagi. Tidak beradab. Alam semesta ini kakak kita. Ya. Saya suka koleksi kristal dan banyak orang mengatakan, wah ini batu-batuan. Dulu sekarang sih banyak orang ya. Kristal itu sekarang ya everybody knows. Tapi waktu saya mulai koleksi itu, dianggap wah ini berhala yang paling hebat nih ya. Karena orang berhala masih ada bentuknya, ini nggak ada bentuknya. But alam semesta is our kakak. Sebelum kita ada, alam itu sudah ada. Dan alam itu tidak menunggu kita. Kita justru membutuhkan alam ini. Makanya sejak kemarin-kemarin saya tuh ingin meralat bahwa kita jangan GR mengatakan saya bisa menyelamatkan alam, bisa menyelamatkan bumi. Saya penjaga bumi, ya, penjaga ini, penjaga itu. Jagalah dirimu dulu deh. Jangan jaga bumi sih cerita yang beda ya, menjaga diri sendiri bisa nggak? So, basically is to serve. Alam semesta ini mengajarkan kita to serve. Kalau pohon di belakang itu tumbuh dan menghasilkan buah-buahan, dia nggak makan sendiri. Ada nggak pohon durian makan durian? Nggak ada kan? Ada nggak pohon mangga makan mangga? Nggak ada. Mereka memberikan kepada kita. Betul. Alasannya apa? Ada tujuan, ada pamrih? Nggak juga. Dia memberikan tanpa mengharapkan sesuatu. Kita aja yang. Dan ini benar-benar ngingetin kita, berani itu bukan berarti kita bisa curhat terus di sosial media gitu, masalah rumah tangga kita, apa segala macam gitu. Itu bukan berarti nggak berani. Itu nggak berani. Ketika kita sedang menegur pasangan kita lewat sosial media, itu berarti, my God. Menegur anak lewat status gitu. Status. Ya. Jadi semua orang bisa baca gitu. Jadi kayak orang kok bisa gitu ya kayak negur orang tapi di statusnya kayak gitu. Itu bukan berani ya Guruji. Jadi mengingatkan kita semua juga agar hati-hati seperti itu. Baik. Ada lagi atau ya? Ya. Saya bertanya Guruji. Ya. Sebelum-sebelumnya kan di podcast atau di YouTube kan Bapak sudah berkali-kali bicara tentang pendidikan. Ya. Ada beberapa dampak negatif yang sudah terjadi, misalnya soal berkurangnya adab, kemudian hubungan batin dengan guru berkurang,
kemudian tergantung dengan teknologi. Tapi kan masyarakat sekarang itu berpikir, mungkin mereka berpikir situasi ini belum apa-apa, Bapak. Belum membuat sesuatu yang mengerikan gitu. Meskipun banyak kasus di media karena misalnya banyak masalah ini timbul ini gitu. Sudah terjadi begitu pun menganggap situasi ini baik-baik aja, Guruji. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah harus ada bencana atau gimana baru ngeh bahwa pendidikan ini harus perlu diperbaiki, Guruji? Hukum di dunia ini berlaku seperti apa? Orang yang ada potensi menjadi teroris tidak akan diapa-apakan. Kecuali dia melakukan kesalahan lain ya. Dia lagi merakit bom, kemudian ketangkap ya. Tapi kalau enggak, selama dia diam-diam ya, walaupun orang tahu ini berpotensi jadi teroris, enggak akan ditangkap. Sudah menjadi teroris, sudah banyak korban yang jatuh, baru ditangkap, baru dihakimi. Ini cara pandang kita ini agak berbeda. Pendidikan itu justru memberikan respons terhadap potensi, mendeteksi dini. Ketika anak ini baru masuk sekolah di usia 5 tahun dulu, sekarang mungkin playgroup sudah 3 tahun ya. Dan saya setuju. Even dari berapa bulan sekarang Guruji anak sudah ngirim anaknya ke sekolah. Ya, tapi itu sih kurang ajar orang tua. Iya bener loh. Iya katakan 3 tahun lah, katakan masuk playgroup, TK dan sebagainya. Itu bisa dideteksi, dia arahnya kemana. Dan ketika kita mendidik dia dari situ, potensi itu diarahkan, ya, dia akan tumbuh lebih baik. Kita tidak peduli dengan hal itu. Bahkan di Mahabharata ada kisah Abhimanyu. Dari janin ketika dia masih menjadi janin. Apa yang dikatakan oleh bapaknya kepada ibunya, dia mendengar. Dan dia merekam. Dan kalau tidak salah ada di bidang medis juga ada penelitian bahwa organ tubuh yang pertama, indera yang pertama-tama bertumbuh itu adalah kuping, pendengaran. Kita belum bisa melihat, belum bisa, anak yang baru lahir itu nggak bisa lihat. Dia butuh waktu berminggu-minggu kadang-kadang. Tapi dia mendengar. Ya, ini ada penelitian di India, anak yang sedang nangis ya, I saved it I think. Tapi itu penelitian itu sudah ada sejak lama sebetulnya. Sekarang yang karena medsos bikin heboh ya, itu penelitian sudah ada sejak lama. Anak lagi nangis, tidak keruan, di-chant om oleh ibunya. Dan dia langsung dalam waktu 2-3 menit dia udah settle down. Luar biasa. Jadi saya ingat itu Guruji, di Jawa itu kan ada budaya kayak anak bayi 7 bulan bukan itu loh yang injek tanah gitu ya, untuk melihat gitu. Jadi potensinya kemana gitu ya Guruji. Sebenarnya kan budaya-budaya seperti itu yang perlu kita lestarikan gitu. Dan juga buat orang tua bahwa itu kebanyakan dari kita gitu ya, bahwa anak itu harus punya nilai matematika segini, dia harus nilainya bagus, kalau terus dibandingkan sama orang lain. Padahal kan sebenarnya itu tadi, anak-anak masing-masing punya potensi sendiri-sendiri gitu, Guruji. Hola ketika belum lahir, sudah lahir, baru lahir. Orang tuanya mempersiapkan beberapa benda. Dia pernah belajar di Tibet mungkin orang tuanya. Taruh kitab suci, kalau anak ini memegang kitab suci berarti dia akan menjadi seorang rahib, seorang beragama yang besar. Ya. Ada gun, kalau dia jadi pegang gun berarti dia akan menjadi penjahat. Ya ampun. Kan polisi megang. Ngeri kali. Ini polisi ya lebih sopan. Dan jangan bicara polisi sekarang. Bisa kena itu nanti. Itu ya. Nah, terus kalau ada apalagi uang, setumpuk uang, kalau pegang uang berarti jadi pengusaha ya. Terus kalau pegang ini jadi apa gitu. Pegang wine jadi wine, jadi pemabuk ya.
Jadi bartender. Tapi ketika Hola lahir, ini Pak orang tuanya Hola ya, dia itu dipersilakan tuh mau pegang yang mana kan? Dia pegang kitab suci, dia ambil gelas wine, dia ambil setumpuk uang, semuanya dia ambil, borong. Bapaknya bilang celaka 13 Bu. Holy kita celaka 13 nih, anak kita Hola ini akan menjadi seorang politisi. Ya. Begitulah. Ya. Ya. Keren Guruji. Jadi tadi kan keberanian ya. Tadi kan dibilang kalau keberanian itu belum tentu pasti ada rasa malunya gitu. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya sekarang kalau di kampus, nggak di kampus dari sekolah juga gitu ya, itu kan model pertemanannya itu kan sekarang model circle gitu ya Guruji. Friends group, apa sih geng gitu lah. Ini gengnya cewek-cewek, gengnya cowok-cowok, terus nanti di cewek-cewek ada gengnya lagi, dalam geng ada gengnya lagi gitu. Nah, itu tuh mereka berani atau enggak Guruji? Itu kan kalau menurut saya itu kan nggak berani ya mereka ya. Soalnya bilangnya, lu mah ekstrovert banget, semua orang disapa gitu. Padahal saya juga, jujurnya saya juga nggak punya temen deket gitu di kampus siapa gitu kan. Saya juga pengen sih masuk dalam circle itu gitu. Cuma saya mikir lagi kalau misalnya saya di dalam circle tersebut, nanti pengetahuan saya apa sih kayak pergaulan saya itu nggak berkembang lah. Cuma taunya ya ini lagi, terus ntar maksudnya tahu pengetahuannya ya dari dia aja gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya saya dengar kenapa sih lu mau ngomongnya mau bertemannya dalam circle aja, nggak mau membaur sama yang lain juga. Kalau saya kan jadi bintang tamu nih antar circle nih Guruji. Ya. Ada juga ya bintang tamu ya. Iya, jadi bintang tamu semua disapa. Nah, kalau misalnya saya tanya nih sama orang yang itu circle, maksudnya anggotanya gitu lah, lu kenapa sih mainnya circle, kenapa nggak berani kenalan sama yang lain gitu? Gue kan introvert, gue kan anxiety ketemu orang lain, gue kan nggak se-extrovert lu. Gue tuh kalau misalnya kamu tidak kehilangan sesuatu, orang ini kan bunuh diri. Kamu nggak kehilangan sesuatu. Iya, okay. jadi tuh sesuatu apa sih sekarang dibilangnya? It's the whole concept of university is universe. Iya. Mengenal universe ini, kalau dia bikin circle gituin ya, nggak usah university dia, homeschooling aja dia. Nah, taruh lo Guru, jadi ada jembatannya nih ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Nah, itu kan keterbatasannya dia itu apa sih sekarang bilang keterbatasan mental ya Tan ya? Hendaya mental. Itulah hendaya, itulah diromantisasi aja bahasanya kan. Oke. Itu kan keterbatasan itu kan sekarang namanya apa, neurodivergent, anxiety, ADHD gitu-gitu. Iya, itu istilah DSM-nya, diagnostiknya. Iya, itulah. Terus banyak juga yang akhirnya mereka berkembang dengan label itu dalam diri mereka dan mendidik anak mereka juga seperti itu gitu Guruji sekarang kan. Kayak kenapa anak zaman sekarang tuh banyak banget yang neurodivergent padahal zaman dulu enggak. Terus misalnya kita bilang karena gadget, bukan, itu kan karena genetik. Kenapa genetiknya zaman dulu nggak ada, sekarang ada? Kalau saya sih dalam hati ya dulu kan pengetahuannya masih segitu-gitu aja, sekarang kan udah berkembang semua gitu, udah bisa ketahuan. Pasti setiap orang tuh punya aspek-aspek itu, punya aspek ADHD lah, apa disleksia lah, skizofrenia itu sebenarnya semua orang ada, cuma nggak ada. Ini pertanyaanmu apa? Itu. Ntar dulu Guruji, belum. Enggak, ini udah waktunya. Oh iya, waktunya. Waktunya soalnya. Gitu Guruji. Jadi tuh kayak itu tuh mempengaruhi keberanian dia dalam mendidik anak juga nggak sih Guruji? Pasti. Karena saya belajar di psikologi pendidikan anak ini gitu. sedang diarahkan menuju kebinasaan. Dia sudah tidak akan kehilangan kemanusiaannya. Dan itu yang sedang terjadi, makanya carut marut yang kita sedang menyaksikan itu karena itu. Di mana-mana itu. So this is the tragedy. Jadi apa yang harus kita lakukan Guruji?
biar kita tetap pada kemanusiaan mitosnya. kita. Sekarang masalahnya kan kita semua yang di universitas sudah menjadi bagian dari suatu sistem. Kalau you mau menawarkan satu solusi dan mengatakan bahwa ADHD itu nggak ada, bisa nggak? Kecuali you're such a great researcher di mana jurnal-jurnal asing mau mempublish teorimu dengan segala macam, you have to work. What is ADHD? Just a name. Semua penyakit-penyakit di bidang psikologi itu cuma ujung-ujungnya untuk supaya dia pergi ke psikiater. Yes, betul. Jadi psikolog ini supaya nggak punya kerjaan. Betul. Karena you nggak bisa kasih obat kan? Betul. Cuma counseling. Betul. Dan dia kan diarahkan, oke, kamu nggak sembuh-sembuh ke psikiater. Iya. Dan psikiater nggak punya obat, dia cuma memberikan obat penenang. Iya. Doesn't know anything. Dan coba perhatikan, mau ADHD, mau bipolar, mau apa, ujung-ujung obatnya hampir sama. Cuma ya 12-13. Yes, betul Guruji. 11-12. Nama merek dagangnya aja yang beda. Nah, merek dagang berbeda, sedikit ya ditambahkan apa, terus dikasih nama Latin. Kita kan juga nggak peduli maunya apa ya. Latin, who reads it? Leaflet tuh nggak ada yang pernah baca. Obat tuh isinya apa nggak ada yang pernah baca. Ya Bu, silakan. Nggak, jadi menyambung semua ini Guruji. Kalau aku tadi dengar, sebenarnya kecaosan di dunia ini itu kan karena kita tidak bijaksana. Oke lah, mencapai kebijaksanaan menurut saya itu it's a process ya. Cuma kalau kita amati dari mulai pendidikan, dari mulai keberanian, semua itu kan misinya sama sebetulnya. Berawal dari kebijaksanaan, kebijaksanaan orang tua, kebijaksanaan guru, dan mungkin kebijaksanaan atasan juga ya, kalau kita jadi atasan gitu. Bagaimana kita sebetulnya mendeliver, mengkomunikasikan itu ke anak, ke murid, atau ke tim gitu kan, bahwa tujuannya itu ada yang lebih besar dari ini. It is just somehow, mungkin Mbak Nini sebagai pengajar, anak-anak itu punya perspektif yang berbeda yang mungkin mereka sudah dibentuk oleh sosial media dan dipolitisasi sedemikian rupa selama ini ya Guruji. Makanya mungkin kalau bisa, poin paling penting itu adalah menjadi parents itu atau pendidik itu benar-benar harus mature dan niatnya tuh sekencang itu untuk membahagiakan dan melayani orang itu, serving others itu. Kuncinya di situ, bahwa seorang guru itu bukan harus stop considering himself salaryman or salarywoman. Dia adalah seorang pelayan, seorang pengabdi. Kalau mental set-nya nggak dirubah, dia cuma merasa ya tugasnya cuma segitu aja, 9 to 5 ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita buka yang lain, silakan siapa? Ya. Oke, dari buku The Gospel of Mahamaya nomor 253. Kemitraan atau kerjasama antar pihak hanya akan berhasil bila para mitra yang bekerja sama berada pada gelombang yang sama. Duh, jadi merinding saya Guruji. Kayaknya saya banget nih. Langsung dijawab nih kan? Langsung dijawab ya. Berarti maksud saya gini, kalau ini ngomong kemitraan, ya bisa berarti orang tua anak, guru murid, dan atasan bawahan atau dengan tim gitu. Semuanya. Kalau gelombangnya itu energinya bertentangan gitu ya Guruji, tujuannya nggak akan bisa dorongnya lebih lama. Tapi kalau kita menyatu itu akan lebih cepat. Ya. Yayasan atau pemilik sekolah atau apapun sebutannya ya. Dengan para guru dimulai di situ juga ya. Jadi bukan mencari guru hanya untuk mencari guru sebagai pegawai aja. But alma mater, kita sekarang alma mater itu udah nggak ada. Para profesor kita juga seperti ngamen kan dari satu tempat ke tempat lain. Padahal setiap universitas itu ada. Karena ada alma maternya. Di negara orang itu kadang-kadang mendapatkan izin untuk universitas luar biasa, panjang sekali prosesnya. Yuk, keunikanmu apa? Keunikanmu apa? Kenapa kamu harus jadi universitas? Just become a college. College cerita yang lain. Kejuruan ya, seperti SMK. College bisa memberikan degree, bisa S1, bisa apa. Tapi universitas berarti punya sekian banyak kejuruan. Dan juga
jurusan ya. Dan juga punya keunikan. Di sini kan kita sekarang menjadi bagian dari satu sistem. Semua universitas harus tunduk pada sistem itu. Keunikannya apa? Nggak ada keunikan. Dan kita disuruh berlomba di dalam wilayah yang sama. Sampai sekarang banyak sekali universitas yang sudah 20 tahun, 25 tahun ya, masih diberikan catatan deemed university, akan menjadi universitas. Sebelumnya hanya college. Seperti first college. Di Brindavan itu college. Setelah itu baru tahun berapa diberikan deemed university. Sekarang menuju ke universitas. Jadi nggak mudah begitu langsung dapat izin. Kalau di sini, di tempat lain mungkin mudah sekali kan, asal punya duit, punya apa, punya gedungnya bagus, lahannya cukup. Kadang nama pengajar juga hanya Cantumkan. Ya. Pengajar belum tentu orangnya itu ngajar di situ. Iya, ya. Itu yang menjadi persoalan utama itu. Jadi kita tidak bisa menciptakan kreativitas. What about you? You have been silent. Kamu dari kelompok Gen Z sekarang. Gen Z. No. Nggak ada tambahan sesuatu. I mean like kalau misalkan melihat tadi kan pembahasannya tentang ya itu tadi harus berada di satu gelombang yang sama baru bisa tujuan itu tercapai, Guruji. Kalau saya lihat ya memang dengan I think pengaruh terbesarnya itu adalah ya sosial media itu tadi, karena semua orang yang nggak tahu apa-apa ataupun yang sok tahu ataupun yang asal bunyi dan lain sebagainya bisa di ruang yang sama dengan orang-orang yang memang based on pengalaman, based on penelitian, based on dengan benar-benar belajar gitu loh. Jadi mereka saling berkompet dan itu tadi gelombangnya jadi acak adul, jadi susah untuk mencapai tujuan yang sedang dituju. Dan kadang-kadang yang tidak berisinya, yang bunyinya lebih suaranya lebih gede. Dan lebih dipercaya, Guruji. Karena susahnya vokal. gitu. Karena vokal. Yes, that's true. Saya bolak-balik kita bicara tentang satu hal aja ya, tentang what do you call that, bodybuilders ya, six packers, eight packers, whatever it is. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan satu situasi real, bukan di gym ya. Kalau di gym dia boleh angkat besi, angkat apapun ya, oke fine. Weightlifting mau berapa kilo silakan. Tapi ketika mereka menghadapi satu situasi, they cannot face, nggak bisa menghadapi. Ini yang menjadi persoalan yang berat sekali, bahwa bodybuilding, universitas tidak mempersiapkan kita untuk to face the situation. Kebanyakan para guru kita, mereka tidak punya pengalaman nyata. Di dunia kerja nggak punya. Idealnya guru itu di atas 50-an tahun. Sudah pensiun dari kerjanya, pernah menjadi pengusaha atau baru ngajar ekonomi. Pernah menjadi budayawan, baru mengajar sejarah. Ada hal-hal yang fundamental sekali. Tapi berarti kita harus merubah seluruh sistem. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin ya kita harus menciptakan support group seperti ini. Kita harus tanpa mengharapkan sesuatu. Tanpa mengharapkan kita recognize, kita mendapat akreditasi atau apa tidak. Mereka yang tertarik. Akan tertarik. Guruji tadi menyambung yang dibaca Bu Suni tentang gelombang yang sama, yang menentukan bahwa kita bergetar atau dalam gelombang yang sama itu apakah sekedar tujuan, setiap orang masing-masing memahami tujuan, atau misalnya dulu zaman saya misalnya masih ada namanya penataran P4 gitu ya. Terus bikin masih ya, masih ya. Ketahuan umurnya bikin karya tulis segala macam contoh
Jadi kan mungkin masing-masing orang juga belum tahu tentang tujuan atau apa, tapi kerangka berpikirnya itu kurang lebih sudah dapat Guruji. Nah, yang menentukan gelombang yang sama ini sebenarnya bagaimana gitu ya? Tujuan ini yang menentukan ya. Karena kalau kita bicara gelombang sama pada tataran yang lebih rendah dari tujuan, itu kita pasti beda-beda. Kecepatan kita juga beda-beda. Kecepatan kita menangkap, memahami itu beda-beda. Tapi tujuannya, mungkin tidak semua orang pernah baca buku sebanyak yang saya pernah baca. Kalau saya harus tunggu sampai bertemu dengan orang yang pernah baca 20.000, 25.000 buku, baru saya mulai mengajar, ya, nggak akan ketemu. Tapi kalau saya bicara tujuan, dan orang memahami itu, then there's a hope. Mungkin nggak per se dia baca 25.000 buku, tapi mungkin dia akan ya menangkap. Dia seperti, saya kan selalu mengatakan saya ini seperti Reader Digest ya. Saya membaca, saya scanning buku, saya baca buku. Saya tidak mengatakan saya memahami betul isi buku itu. Tapi saya punya pemahaman. Dua hal yang berbeda ya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan, saya memahami cara berpikir penulisnya. 5-6 kali saya menerjemahkan Bhagavad Gita. Setiap kali beda. Yang menerjemahkan saya sendiri, dari bahasa Sanskritnya juga sama. Tapi setiap kali saya membaca, berdasarkan tingkat kesadaran saya menemukan makna baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebenaran itu. Dan kebenaran ini sedang unfolding, sedang tumbuh, sedang berkembang. Kalau saya mengatakan as it is, saya telah menerjemahkan as it is, nggak ada lagi cara menerjemahkan yang lain yang lebih bagus. Saya akan menyetop perkembangan saya. Dan banyak orang yang setuju dengan cara itu. Karena mereka perlu sesuatu di tangan mereka. Bisa dipegang. Sesuatu yang pasti. Gitu. Iya. Kalau ini orang lagi berkembang, dia malas tuh berkembang. Dan saya malas tuh tidak berkembang. Ya? Kalau kayak gitu gimana? Kita tujuannya udah jelas. I leave them alone. I leave them alone ya. Karena kalau mereka tidak bertujuan yang sama ya, kita nggak bisa apa-apakan. Jadi keseret-seret gitu ya? Ya? Apa ada keterpaksaan gitu ya jadi jatuhnya? Dari saya sih nggak ada. Dari saya pribadi, saya akan membiarkan, oke, kamu datang ke sini misalnya ya, sebagai peserta meditasi, sebagai apa, silahkan, no problem. Kita tidak melarang siapapun juga. Tidak ada larangan, ini bukan tempat tertutup ya, siapapun bisa. Tapi kalau dia tidak punya bertujuan yang sama, ya saya kemudian berhenti di situ. Ya. Ada hal yang menarik Bapak. Bapak kan tadi mengatakan ada tujuan. Saya mengutip pernyataan Ceta tadi. Zaman sekarang kan informasi banyak. Ada yang hilang dari pernyataan itu. Banyak informasi tapi tidak bisa mengolah informasi. Daya kritisnya lemah gitu. Bapak tadi mengatakan ada tujuan. Dan Bapak sudah memberikan solusi. Kita mengerti tentang budi itu adalah berkat latihan yang Guruji berikan, yang tentang 5 lapisan kesadaran itu kan menjadi anak tangga kita Bapak. Yeah. Kalau enggak kita tetap berada di lingkaran memperkuat main melulu Bapak. Artinya apa dalam situasi ini berarti ada sudut pandang yang hilang dari peradaban Barat. Kira-kira seperti itu enggak Bapak ya? Iya, karena peradaban Barat ini kan relatif masih muda ya. Peradaban Yunani kuno kan hilang. Mana empire kerajaan yang begitu hebat ya, Macedonia yang pernah bisa menguasai begitu banyak belahan dunia ya. Mana mereka sebenarnya? Romawi, kemana mereka? Yang sekarang kita sebut peradaban Barat ini kan baru berusia berapa tahun sih? Dari katakan Plato, Socrates ya. Buku-buku dalam bahasa aslinya, Yunani, Latin segala, dibakar habis.
kita harus berterima kasih kepada Ibn Rushd yang menerjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Persia, itu yang diterjemahkan ulang dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian buku-bukunya Ibn Rushd sendiri dibakar habis. Untung waktu zaman dia itu masih ada berapa kopi buku ya. Jadi sekarang Plato bicaranya apa persisnya kita juga nggak tahu. Yang kita pahami sekarang Plato itu lewat kacamatanya Ibn Rushd. So, keperadaban Barat itu masih baby, belum begitu berkembang. Makanya ketika terjadi pemboman di WTC atau di mana, Presiden Amerika mengatakan, ayo kita belanja lagi, kita pergi ke department store lagi, ke mall lagi. They don't have anything else. Ya, yeah. Jadi tadi kan Guruji itu bilang kan kalau kesadaran Barat tuh masih baby gitu. Terus tadi Kak Divya sama Om Dipak bilang kalau misalnya sekarang orang itu kayak orang debat di Twitter gitu. Bilangnya, emang kamu tahu dasarnya apa? Emang menurut kamu emang teorinya dari mana gitu kan? Bicara dulu dalam bahasa Inggris sama dia. Iya. Bicara dalam bahasa Inggris, bisa nggak dia? Apa? Bicara dalam bahasa Inggris sama orang itu ya, mengatakan dia tahu kan sumbernya apa. Dia ambil sumber dari mana? Bahasa Inggrisnya begitu kacau, 99%. Dia mau belajar dari mana? Sumbernya dari mana? Oke, terus kalau misalnya tadi saya nyambung dari Om David tadi kan kesadarannya Barat tuh masih baby. Nah, kalau sekarang di era yang amat sangat kacau ini menurut saya, karena saya juga ngerasain anjlok banget loh ini pertemanan saya dari SMP, SMA, tiba-tiba kuliah begini gitu. Dari SMA pas COVID itu berubahnya drastis banget Guruji. Punya circle lah, terus teman-temannya ya sekarang kan pada nge-vape, pada ngerokok gitu. Dan apa ya? Tadi pertanyaan saya tuh intinya kapan ini akan berakhir Guruji? Apakah kita harus balik lagi ke sudut pandang timur apa gimana? I don't care, frankly speaking. Mau kembali akan kembali, nggak mau kembali akan kembali. Jadi kita harus ngapain? Iya, kita harus ngapain You sekarang? have to decide. I have done my part. You guys have to decide now. Jadi kita yang mewarnai biar Oh iya, lebih indah sedikit gitu ya. Saya sudah melakukan tugas saya. Saya ini sekarang lagi holidaying. Ikut gabung. Nggak, jangan kalian masih belum apa-apa mau holiday. Kerja dulu Terus ya kalau Guruji. Ayo yang lain lagi. Biar Kalau agak ada Guruji beragam. holiday Ya. nanti yang ngawasin kita siapa? Kamu sendiri. Ya, kita buka lagi. Buka lagi. Ya, Rina. Monggo. Nah sekarang yang teman berantem lu di depan tuh. Dulu kan dia kabur dulu baru dia kan. Sekarang dia dulu baru kamu. Kita lihat berantemnya betapa seru. Habis itu beliau Guruji. Ya Kak Afni ya. Ya, Agni, yes. Iya dong. Nggak ada pilihan lagi. 326. Orang yang sakit mesti Agak berkonsultasi. keras dikit Boleh dong digedein jawabannya. suaranya? Jawabannya jangan mendok. Ini hayanya kebanyakan. Orang yang sakit mesti berkonsultasi dengan seorang dokter, bukan dengan seorang pengacara. Bertindaklah dengan bijak sekalipun kau dalam keadaan sakit. Karena kalau sakit, apa ditanya? Berkonsultasi dengan seorang dokter, bukan dengan seorang pengacara. Bertindaklah dengan bijak sekalipun kau dalam keadaan sakit. Itu yang saya bilang dari kemarin kita bicara. Mau ke Joy Cafe untuk makan meatballs. Jangan bicara latihan. Latihan bicara sama Joe, Zemri. Berarti salah. Ya, Afni sekarang kamu deh. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, apa ya kira-kira ya? Saya selalu seru apa Kok yang langsung beliau- buka? Saya lupa. 145. 145.
Waduh. Kebencian adalah energi cinta yang digunakan secara keliru. Guruji ngerjain nih. Saya. Pas banget, makanya kita jangan duduknya depan belakang. Jadi nepat tuh. Tapi kan pas Afni. Kalau ada pada depan kan agak malu-malu ya. Aduh, hari ini pas dari kemarin, pas sekarang pas malu, tahu guruji. Beneran malu. Malu banget. Jadi kalau kamu cinta banget sama Mas David, aku benci banget deh. Energinya sama. Tapi secara keliru guruji katanya. Keliru, ya. Jadi lebih baik mencintai karena cinta, jangan benci dong. Dalam nih. Udah ya. Cinta karena cinta, lu mau makan apa? Nah, cinta tapi tetap bekerja, Yeah. tetap berkarya, Yeah. tetap melakukan pekerjaan secara efektif, Betul. efisien dan bertanggung jawab. Udah malu sama diri sendiri. Dan juga sekarang kalau menghadapi Rina, kamu harus jelas nih. Rina juga harus jelas, dengan pengacara, cari Saya punya hak jawab nggak Bapak? punya. Kamu jelasin ke saya, nanti saya punya hak jawab. Iya, hak jawabnya Ini gimana? nah, Rina, bahasamu itu udah bahasa pengacara, hak jawab. Sekarang kamu sakit atau butuh pengacara? Saya sakit, kesini butuh Bapak. Ya makanya kan hak jawab itu bahasa pengacara. Bahasa hukum. Malah baru tahu Bapak. Ini bahasa politik kali. Iya. Bidang yang paling tidak saya sukai itu hukum Bapak. Bidang yang paling tidak saya sukai itu hukum. Nah itu berarti energi cinta yang digunakan secara keliru. Ini berdua nih nanti nih. Kemudian kalian selesaikan nanti. Sebelum pulang ke Solo dia. Ya, sekarang Jiwan, Ya. silakan Jiwan. 3, 2, 7. Berusahalah untuk menyelamatkan perkawinanmu. Hindarilah perceraian. Namun bila kau mesti berpisah, maka berpisahlah secara santun. Janganlah membawa urusan keluarga ke pengadilan. Janganlah mengamburkan uang untuk membayar pengacara dan menghabiskan waktu untuk berperang ketika semua pihak pasti kalah. Nih kayaknya energinya ketepak-tepak ya Guruji ya. Guruji kok tentang perkawinan ya Guruji? Kamu harus mengartikan sendiri, Jiwan. Iya, maksudnya Dibaca lagi sekali lagi. berusahalah untuk menyelamatkan perkawinanmu, hindarilah perceraian. Namun bila kau mesti berpisah, maka berpisahlah secara santun. Janganlah membawa urusan keluarga ke pengadilan. Janganlah mengamburkan uang untuk membayar pengacara dan menghabiskan waktu untuk berperang ketika semua pihak pasti kalah. Apa tuh? Makna tersurat dan tersirat. Jadi hening semuanya tiba-tiba. Soalnya kita menunggu jawaban anak muda kita, Guruji. Iya, Oh, saya kurang dapat seperti yang ini. kurang dapat. Ada yang dapat? Yang merasa tua? Yang merasa tua. Mungkin ini kali Guruji ya. Kalau yang secara literally iya gitu ya. Karena memang gini, ya kan nikah pasti, ya kecuali kalau yang dijodohkan gitu ya. Ya kan rata-rata pasti karena
saling sayang ya kan, dan kita lihat kan bagaimana kita dipertontonkan gitu ya apa dengan pernikahan yang pada akhirnya mereka bercerai dan harus saling hujat menghujat, tapi mungkin yang tidak yang makna yang lain gitu ya, maksudnya gini. Seringkali kan misalnya kita suka gitu pada seseorang, sesuatu atau situasi gitu, dan ketika mungkin kita nggak sesuai lagi dengan tempat tersebut, dengan situasi tersebut gitu, terus terus kita ketemulah lagi dengan orang-orang yang membakar, yang pada di sini bisa di organisasi juga Guruji ya, atau dimanapun seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kita ambil di tempat kerja, misalnya kayak saya nih yang masih bekerja gitu kan, kadang misalnya kan kita nggak suka nih dengan atasan kita gitu loh, seperti itu. Dan ketika misalnya dikomporin lah satu sama lain gitu, dan akhirnya kita yaudah deh kamu aduin deh ke departemen tenaga kerja gitu, dan itu wasting time sebenarnya, yang sesungguhnya sih hal-hal seperti itu masih bisa kita bicarakan. Jadi intinya sih kalau misalnya kita masih bisa bicarakan hal tersebut, kenapa enggak gitu, dan mungkin ya kita bisa ingat kembali kita tuh pernah suka loh gitu kan, kita pernah sayang, kita pernah mengalami masa-masa indah lah seperti itu. Jadi ya itu tadi, jangan menggunakan masa indah sebagaikan awan telah berlalu. Jadi jangan menggunakan energi cinta secara keliru Guruji. Balik lagi ke ayat sebelumnya. Gimana Ibu Manisyadi? Soalnya senyumnya kayaknya meyakinkan Guruji. Meyakinkan sekali. Ya karena kita juga pernah gitu ya, maksudnya jadi kayak Ya Manisha, kamu mewakili kita semua. Kenapa dia mendapatkan pesan itu? Buka. Iya. Mereka yang berjiwa besar selalu berendah hati. Nah. Itu aja. Nah. Nyambungnya? Iya, begitu aja. Nyambung Kaitannya Guruji, apa? nyambung. Jadi ya itu, kalau kita udah nggak sesuai ya udah berjiwa besar aja gitu kan. Maksudnya ya udah sih jalan aja, kalau emang nggak cocok ya jalan sendiri-sendiri aja gitu kan. Nggak usah berjiwa besar menjelek-jelekan. tuh berarti ini yang kita udah bahas berulang kali di sini, mungkin belum di publish ya. Kita semua ini secara sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar, telah menjadi korban dari Walt Disney dan Hans Christian Andersen dan Grimm's Brothers yang menciptakan fairy tales, cerita-cerita seperti Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty. Setelah bertemu, they lived happily ever after. Ya? Yang itu nggak ada they lived happily ever after. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet mati ya. Untung mati, kalau hidup mungkin nggak itu yang happily saya ever bilang. after ya. Iya, tidak ada live. Jadi kita semua jadi korban dari Walt Disney. Jadi kesalahan juga kesalahan kita, kesalahan Walt Disney. Mungkin ada pesan lagi kali ya berikutnya. Boleh Pak Riki atau Jangan, Pak begini, jangan mengharapkan anything is langgeng. Everything is passing by. I was reading one of the books, and the only thing langgeng is your kesadaran, enlightenment, yang berkembang terus. Yang lain tuh nggak ada yang langgeng. Nah menarik tuh Guruji, yang kesadaran kita berkembang terus gitu kan. Maksudnya bagaimana kita tahu bahwa kesadaran kita ini sudah meluas? Apa parameternya Guruji? Maksudnya ketika kita kan misalnya kita parameternya kita ke tempat orang, kita tidak menunjukkan I'm different. Bisa nggak? Jadi tetap kayak pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya Guruji. Maksudnya nggak usah show off bahwa nih saya sudah begini loh pemahamannya, seperti itu ya Guruji. Atau dari gerak-geriknya, dari apanya ya. Saya mau bertamu ke rumah orang ya. Apakah wajar saya menunjukkan I'm different than you? Dengan gerak-gerik, dengan apa, dengan macam-macam.
Jadi tetap rendah hati ya Guruji, tetap humble. Orang suka, oh saya bisa makan, tapi kalau udah vegetarian baru bisa makan ya. Itu salah satu ya. Karena saya nggak bisa bicara hal-hal yang lain, nanti kita akan kena somasi lagi ya. Tapi to show that I'm different. Dengan gerak-gerik, dengan apa. Kalau nggak bisa makan, ya udah nggak usah makan. Bilang aja saya lagi puasa, Nobody cares for us. Nggak usah bicara, oh saya vegetarian nggak bisa makan. Atau mau makan ya, makan nasi pasti ada, sayurnya ada, sayurnya ada. Jadi saya ingat tuh di dalam buku Guruji yang Kundalini Yoga gitu kan, Guruji cerita gitu, di dalam pesawat ada orang vegetarian gitu, dan sepanjang jalan dia marah-marah gitu. Hanya 1,5 jam Jakarta ke Singapura, dia tidak mendapatkan makanan vegetarian, dia udah request ya. Dan kesalahan airline, memang di zaman dulu kan belum ada komputer segala. Dari Singapura ke mana itu dia sudah disediakan ya. Tetap 1,5 jam tuh marah-marah. Mau dikasih bread roll, mau dikasih fruit, mau dikasih apa enggak. I need my meal, vegetarian meal. Dan Guruji juga pernah bilang di buku Guruji, seandainya vegetarian membuatmu spiritual, maka kambing akan sudah spiritual. Iya. Seandainya, bukan cuma itu, Kabir mengatakan kalau dengan menumbuhkan what do you call this, jenggot kamu menjadi spiritual, kambing. Jenggotnya lumayan kan. Seperti si nalaik gitu. Ada kan orang namanya nalaik. Jenggotnya kan lumayan, pada seperti kambing. Berarti bisa dikatakan salah satu ciri bahwa kesadaran kita terus berkembang adalah semakin kita rendah hati gitu ya Guruji. Kalau dengan Kabir sih, waktu itu zaman itu belum ada undang-undang penistaan agama kali ya. Jadi dia sih mengkritisi semua orang. Kalau dengan mandi di sungai kamu jadi orang suci, ya ikan-ikan itu lebih suci dari kamu. Mandi terus dia. Iya betul. Udah wangi sekali ya Guruji. Ada lagu mungkin? Ya. Jangan terlalu serius. Ya, yang rame-rame. Ayo Jiwan, kita Sundaan. Asik. Sambil goyang kita. Tak. Mesat ngapung luhur jauh, awang-awang meber kenjang-jang bangun kaya karinglang, suku naranggau srejeng pamatuk nangelup, ngapak mega bayi pernah tarik muruk. Sama ya. Manuk gadari, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadari meber kencang-jangna, bangsa hiji rukun sakabena. Ya, nanggung banget ya Guru. Saya baru mau nyalakan lampu diskonya, kamu udah diem. Iya. Ya lagi dong. Coba David nyalain deh biar ada sedikit. Biar seru. Nggak nyala ya? Belum dicolopin kan? Belum dicolopin. Ya. Oke, kita begini aja langsung bahagia ya Guruji ya. Bahagia itu sederhana. Iya ya, bener ya. Berarti harus sambil dibaca di apa lanjutannya biar kita seru bareng gitu tadi, lagu yang baru tadi. Ya. Nomor 136, jagalah kewarasan dirimu, hargailah kewarasanmu. Harus jaga pergaulan Guruji di tengah. The good news is that you're waras. Iya. Makanya disuruh jaga kan. Jadi kamu waras. Iya. Kalau nggak ada ya kan tumbuhkan kewarasanmu. Karena di sini Guruji. The good news is you're already waras. Tapi on the way. Waras kan progres Guruji masih. Waras di zaman Edan tuh luar biasa loh. Ronggo Warsito bukan saya yang katakan ya. Ya karena kenal Guruji jadi. Gurujinya sendiri belum waras. Wah, Guru. Oh gitu ikutan gak waras.
Pokoknya kita ikut aja gitu. lagi Ya. berusaha untuk menjadi waras. Tapi menjadi waras juga nggak enak. Karena berada di tengah orang-orang tidak waras, jadi aneh sendiri. Iya. Dan Nggak kita bisa yang punya jadi teman, nggak bisa bergaul ya. Jadi lebih baik jadi tidak waras itu sekalian. Tapi mungkin di situ nyambungnya dengan yang dibaca cetak, keberanian Guruji. Berani mungkin bukan berarti kurang ajar atau nabrak sana nabrak sini, tapi di saat-saat dunia nggak waras, mungkin di situ mungkin butuh. Tapi kamu jadi sendirian loh, Maujud. Pernah dengar kan cerita Maujud? Ada Guruji nggak sendiri. romantis sekali Guruji. Romantis nih, romantika tempo dulu ini. Ini kamu bukan baby boomer siapa ini? After baby boomer what? No. 75 setelah baby boomers saya Guruji. Baby boomers ya? Setelah baby boomers. Setelah baby boomers. Baby Gen X, boomers Gen X. tahun 45-an. Gen X. Udah X. Belum. Yang baby boomers itu saya. Ibu Pasna itu baby boomers. Tapi Kalau kan dia- kata Guruji sorry. sekarang saya udah Gen Z. Siapa? Guruji kan sudah I feel you. Aduh, saya itu kan lintas gen. Yes. Karena gen saya nggak jelas. Of course Guruji. Gen saya tuh nggak jelas. Heeh. Ini lintas gen. Ya makanya seru aja sama Guruji. Asik pokoknya. Guruji kan lahirnya 2005 ya nggak Guruji? 2007. 2007 baru berapa tahun ya? 16 tahun ya? 17 dong kan? 17 ya, baru sweet 17 ya. Sweet 17 ya. Tapi saya rasa tadi sangat ini juga relevan gitu ya, bahwa kita butuh banget sih yang seperti ini Guruji. Terus terang ini saya pribadi ya tuh happy banget gitu, maksudnya sekarang bisa sering-sering lihat Guruji. Terima kasih banyak gitu untuk mau Vipassana, untuk Divya gitu. Nanti bisa bosen-bosen juga kamu. Enggak lah, maksudnya kan kayak kita yang nggak bisa setiap hari. Ada orang gitu. pernah bilang sama saya, you love me so much, I'm overwhelmed by your love. Tapi ada juga yang bilang, I'm suffocating. ada juga yang bilang gini Guruji, memandangmu walau selalu tak akan jenuh. Udah itu doang sih, nggak hafal. Jadi ada seorang mistik yang berkata, melihatmu justru membuatku semakin rindu. Jadi nggak, malah semakin apa ya, kayak nggak puas gitu loh Guruji. Orang gila ketemu orang gila begitu. Nah itulah. Kelop Guruji. Jadi apa, saya rasa ini sangat-sangat berarti bahwa itu tadi juga apa, satsang ya, berkumpul bersama, dan ternyata juga sosial media ya tidak hanya satu sisi negatif ya, satu sisi positif. Dan saya terus terang ya baca-baca kayak komen-komen teman-teman gitu kan, meski ada juga kan yang kayak ini kayak newbie banget gitu yang komennya gini, guru itu kalau pintu surga diangkat, digeser atau didorong. Oh oke deh, ya udah, maksudnya itu bisa menjaring orang kayak gitu tuh udah, aduh syukurlah gitu ya maksudnya. Nah, soalnya begini, dia tahu saya tuh kan nggak pernah ke surga. Iya. Sebenarnya tuh kalau oh iya. Jadi sebenarnya kalau tadi Tante Nini bilang yang pintu surga diangkat itu tuh emang lagi ngetren, Guruji nanya-nanya Ustadz emang nggak jelas gitu. Jadi ada yang bilang gini, waktu itu nanya Ustadz gini kan, Ustadz, apakah kita harus belajar bahasa Minang karena nanti kan kita akan dikumpulkan di Padang. Padang Pasar. Ya, dia baru nyambung. Dia baru nyambung Guruji. Itu tuh emang lagi ngetren Guruji. Jadi kalau misalnya Guruji ditanya sama yang kayak gitu, ya nggak apa-apa dijawab aja. Enggak sih, maksudnya tuh kayak apa, seneng lah gitu, jadi makin banyak yang bisa. Gimana? Ini yang jadi Host. asisten dan host dan semuanya all in one. Admin. Ya. Ya sebenarnya sempat juga sih Guruji terbawa dengan komen-komen yang apa ya, nggak membangun lah ibaratnya, karena
Karena kan memang tujuan kita kan apa, tapi mereka bukannya ya relate aja lah gitu, tanya apa ya, walaupun kita bolehin di luar topik gitu kan, tapi bukannya mereka memanfaatkan kesempatan, tapi malah kayak bercanda-bercanda kayak gini-gini. Sometimes juga I bacain gitu kan, tapi sometimes ya udahlah. Tapi ya itu tadi pas off cam sharing sama Guruji, aduh Guruji nih kayak gini-gini komennya, mau kayak jawab gini-gini boleh gak gitu kan. Ya Guruji bilang ya itu tadi, nggak usah terbawa dengan yang emang tujuan mereka kan begitu gitu kan, ngedrag kita down, tapi ya sebisa mungkin kita fokus sama yang memang apa memanfaatkan kehadiran kita ke supaya gitu. Dan dalam kepercayaanku kan, gue nggak lagi cari sorga kan. Ya biarin aja lah. Ya, berarti makanya biarin aja. Kita nggak tahu pintu sorga kanan kiri. Diangkat atau digeser. Jangan seperti Tori di Jepang. Nggak ada pintu ya. Nggak ada pintu. The gateless gate. Maybe there's no gate. door. I don't know. Nggak, biarin aja Guruji, kita suruh dia aja yang ke sana. Balik lagi ke sini poin. Saya kira demikian. Iya. Saya gini Guruji, ingat di buku Guruji itu yang kan ada yang pahit pekat asam manis dan yang jatuh bangun dan lain-lain, kan ada cerita tentang ada orang yang hanya sekali ikut seminar atau apa dan itu terbantu sekali ketika dia mati. Dia kebingungan, terus dia bingung sekali karena keterikatannya apa dengan anak-anaknya gitu kan, dan dia hanya satu kali gitu, dan itu sangat membantu dia. Jadi saya tuh yang makanya saya bilang kenapa saya happy gitu, bukan masalah komennya, tapi mereka pernah tahu ada yang namanya Guruji gitu loh. Jadi mudah-mudahan gitu ya bisa terbantu seperti ibu saya juga gitu ya Guruji. Maksudnya kan dulu tuh kayak ibu saya sih memang sangat-sangat menerima gitu kan, sampai pernah juga datang ke Guruji tuh sampai megang tangan Guruji dan bilang sampai kan beliau itu bilang megang tangan dan menghibur Guruji. Dia bilang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang besar itu pasti diuji gitu kan. Ibu saya sampai ngelus-ngelus tangan Guruji kayak gitu dan memberikan semangat. Jadi saya rasa maksudnya tuh dengan ini kita bisa membuat orang tahu ada yang namanya Guruji gitu kan. Mudah-mudahan gitu bisa membantu nantinya gitu. Saya sih begitu, saya ingat buku Guruji gitu. Negeri. Satu lagi kali ya. Ya. Silahkan. Bang Riki. 311. Bagaimana kau dapat berkarya tanpa pamrih atau membalas kebaikan dengan kebaikan bila belum bisa berkarya dengan baik sekalipun dibayar untuk itu? Nah sekarang kita sekarang, karena ini kan ada bitter half, the better half, whatever it is, ya. Ada setengahnya, sebelahnya, belahannya, belahan hati, jiwa. Jadi sekalian deh. Ya, kita dengar. Bitter half and better half. Bitter atau better, saya nggak tahu ya. Mereka menentukan sendiri. Better, Guruji. 312. Wow. See, what a love. Betul besar cintamu. Kau bertanya kepada sang guru, apakah aku boleh melakukan hal ini? Sang guru menjawab tidak. Tapi kau tetap saja melakukan hal itu. Itu Bila very saja Christine. Bila saja kau mengindahkan nasihat gurumu, kau tak akan menghadapi kesulitan seperti saat itu. Bang Riki langsung begini. Itu kayaknya penutup yang sangat smash. Jadi One. Iya benar Guruji. Jadi ada bola lambung langsung di smash Guruji. Kesimpulannya ada dua pasangan dari ini. Christine dan Riki dan Rina dan Afni. Iya. Tapi Guruji. Ya. Tapi aku selalu melakukan apa yang Guruji bilang loh. Selalu, saya juga sadar. Beneran. Selalu tapi dengan cemberut begitu. Enggak bener. Ya, dan untuk apa? Itu tadi yang itu
itu tuh salah. Nggak beneran, meskipun ujiannya berat Guruji. Makanya itulah, melakukan tapi berat, cemberut. Ya apa gunanya? Jangan melakukan. Enggak lah. Jadi Enggak, pemberani, pemberani. Yes. Ya, bilang no, Guruji, no. No. To hell. Belajarlah to say no. Kadang yang bikin cemberut itu bukan yang keputusan kita justru. Tapi aku takut nyebutnya. ya itu antara diplomasi dan politik. Sekarang mau yang mana kamu? Kebenaran. Ya gitu. Kebenaran kita kan tahu. Ya pokoknya gitu deh. Ya kebenaran itu, ketidakbenaran juga kebenaran. Ya itu baru dinyanyikan. Yes. Sache bhi to hai. Ya. Jhute bhi to. Makanya membingungkan kan Guruji. Jhute tere, sache bhi tere. Yes. Sebelum aku kita pernah tutup, mungkin nyari lagu artinya. Ya, aku menutup. Terakhir. Cari. Yang lain boleh yang baca apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Jangan balonku tapi. Ya Allah, itu saya ikut live di Makassar langsung, ya Allah, legend banget sih ini. Ayo, silakan. Oke. Mohon izin Guruji. Ya. Iya, ntar jangan balonku buruk kakak tua lagi. Ya. Oke. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। जब से मिलकर हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये अंधेरों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मैं दूंगा साथ तेरा ओ हमनवाज। मैं दूंगा। Oke. Oke, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir juga sesi kita hari ini, tapi tentu saja pertemuan tidak akan berakhir karena kita akan terus bersama. Jadi nantikan podcast-podcast kita berikutnya. Terima kasih Guruji, Rahayu, terima kasih teman-teman semua. Dan tetap kita di TikTok ya. Yes. Dengan promo TikTok. Setiap hari. Jadi untuk teman-teman yang gak suka long videos tapi sukanya yang short-short, bisa langsung cek aja TikTok kita di Anan Krishna Indo ya. Dan juga kalau misalkan punya waktu setiap pagi gitu kan, kita juga ada live sekitar 1 jaman dari jam 7 sampai jam 8 setiap hari Rabu sampai Jumat, Rabu Kamis Jumat, dan see you in the live. Thank you. Oke. Dan Minggu juga ya. Kita ada live juga hari Minggu ya kan? Oh iya, hari Minggu ya. Boleh datang juga ke sini ya Guruji sebenarnya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Guruji, Rahayu Asik, semuanya, Rahayu Guruji.